Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Rafiul Darajat. Kali ini kita akan membahas mengenai materi hidrologi. Yang akan kita bahas dalam hidrologi kali ini adalah penguapan. Di dalam penguapan ini terdiri dari evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Nah, seperti kita ketahui bersama, penguapan adalah proses berubah bentuk zat cair atau air menjadi gas atau uap air dan masuk ke atmosfer. Mari kita simak materinya. Yang pertama adalah pendahuluan. Penguapan. Nah, di dalam hidrologi, penguapan itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah evaporasi atau enol dan transpirasi atau ET. Nah, evaporasi enol itu adalah penguapan yang terjadi di permukaan air. Bisa di laut, di danau, di sungai, di genangan, ataupun di yang lain. Kemudian yang kedua adalah transpirasi atau ET. Itu adalah penguapan air yang terserap pada tanaman. Nah, penguapan melalui tanaman ini diserap oleh akar tanaman yang kemudian dialirkan melalui batang sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Di lapangan ini sulit membedakan antara penguapan di badan air, di tanah, maupun di tanaman. Oleh karena itu, biasanya evaporasi dan transpirasi itu dicakup menjadi satu sehingga disebut evapotranspirasi, yaitu penguapan yang terjadi dari permukaan lahan. Laju evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi dinyatakan dengan volume air yang hilang oleh penguapan tiap satuan luas dan satuan waktu dalam milimeter per hari atau milimeter per bulan. Apabila ketersediaan air tak terbatas, maka evapotranspirasi yang terjadi disebut evapotranspirasi potensial. Laju evapotranspirasi ini tergantung pada ketersediaan air dan kemampuan atmosfer mengevapotranspirasikan air di permukaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi evaporasi, di antaranya yang pertama adalah radiasi matahari. Sumber utama panas itu dari matahari itu sendiri, kemudian mempengaruhi jumlah evaporasi di atas permukaan bumi yang tergantung letak garis lintang bujur maupun tergantung musimnya. Radiasi matahari di suatu lokasi itu bervariasi sepanjang tahun. Yang kedua adalah temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, maka semakin besar kemampuan udara untuk menyerap air. Semakin tinggi temperaturnya, energi kinetik molekul air juga meningkat, sehingga molekul air itu semakin banyak yang berpindah ke lapis udara di atasnya dalam bentuk uap air. Yang ketiga adalah kelembaban. Perbedaan tekanan udara pada lapisan udara di atas permukaan air lebih rendah dibanding tekanan pada permukaan air, maka menyebabkan penguapan. Nah, udara lembab merupakan campuran dari udara kering maupun uap air. Apabila udara di atas permukaan air sudah jenuh, uap tekanan udara telah mencapai tekanan uap jenuh, di mana pada saat itu penguapannya menjadi terhenti. Kemudian yang terakhir adalah angin, di mana proses penguapan dapat berjalan jika lapis udara yang jenuh diganti dengan udara yang kering. Oleh karena itu, kecepatan angin merupakan faktor penting dalam evaporasi. Kemudian bagaimana proses penguapan? Bisa kita lihat bersama, di sebelah kanan terdapat hidrologi siklus yang hubungannya evaporasi terhadap proses siklus hidrologi yang lain. Di atasnya terdapat gambar yang mengibaratkan bagaimana molekul air itu terlepas dari suatu massa. Proses pertama yaitu laju penguapan, di mana adanya perbedaan laju penguapan yang ditentukan temperatur dan laju kondensasi karena tekanan uap. Selanjutnya, bertukar molekul di permukaan air dan di udara. Jadi di sini terdapat pertukaran molekul di permukaan. Kemudian selanjutnya terjadi penyerapan panas. Nah, penyerapan panas laten oleh air menyebabkan peningkatan energi panas, sehingga energi kinetik molekul air itu mulai naik. Ya, di sini mulai
terjadi penyerapan panas dan mulai terjadi naiknya molekul air. Kemudian panas semakin meningkat, semakin panas, kemudian energi kinetik molekul air semakin tinggi sehingga molekul air meninggalkan permukaan air dan berubah dalam bentuk uap dan bergabung dengan udara di atasnya. Selanjutnya adalah perkiraan evaporasi. Alat yang pertama bisa menggunakan panci evaporasi. Evaporasi dinyatakan sebagai laju kehilangan air karena penguapan dalam milimeter per hari. Evaporasi ini dihitung dari perbedaan elevasi muka air selama interval waktu pengukuran. Alat yang pertama bisa menggunakan standar British, yaitu tangki bujur sangkar yang terbuat dari besi galvanis yang ditempatkan masuk ke dalam tanah dan diisi air sebanyak 1,8 meter kubik. Dengan elevasi yang dimasukkan di dalam sana yaitu sama dengan permukaan tanah. Sketsanya bisa dilihat di sebelah kanan, di mana suatu tangki berbujur sangkar itu dimasukkan ke dalam tanah sedalam kurang lebih 0,61 meter dengan dimensi bujur sangkar adalah 1,83 meter. Kemudian disisakan di bagian atasnya kurang lebih 0,1 meter. Kemudian diisi air ke dalam sini kurang lebih dengan volume 1,8 meter kubik atau 400 galon. Kemudian dihitung perbedaan elevasi muka air selama interval waktu pengukuran. Kemudian yang sering digunakan adalah US Class A plant, yaitu panci silinder yang ditempatkan di atas rangka kayu dengan jarak 0,15 meter dari permukaan tanah. Tujuannya diberi rangka kayu di atasnya adalah udara dapat bergerak bebas di sekitar panci. Sketsanya adalah ini. Yang diwarnai coklat ini adalah rangka kayu digunakan untuk sebagai tatakan US Class A plant. Dimensi dari US Class A plant dengan diameter 1,21 meter dan ketinggian 255 mm. Jarak dari permukaan tanah adalah 150 mm. Nah, ini adalah bentuk real dari US Class A plant. Namun dari beberapa percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa evaporasi yang terjadi di panci dengan menggunakan alat ini tuh lebih cepat dibanding dari permukaan air yang ada di realita. Atau sebagai contoh adalah di waduk. Untuk hasil pengukuran evaporasi dari panci itu harus dikalikan dengan suatu koefisien untuk mendapatkan evaporasi dari waduk atau danau. Di mana rumusnya yaitu EL sama dengan K dikali EP. K di sini adalah koefisien panci. Dan EP adalah evaporasi dari panci. Kemudian didapatkan EL yaitu evaporasi dari badan air, bisa dari waduk ataupun dari badan air yang lain. Selanjutnya bisa menggunakan neraca air di waduk. Neraca air di waduk ini didasarkan pada persamaan kontinuitas yang merupakan hubungan antara air yang masuk dan air yang keluar dengan jumlah tampungannya. Bisa dilihat di sini adalah ada berupa waduk atau sectionnya. Di sini diketahui ada suatu hujan P, kemudian ada debit aliran masuk berupa Q, kemudian ada yang overflow berupa O, kemudian ada yang menyerap berupa infiltrasi, kemudian ada yang menguap berupa evaporasi, kemudian di sini terdapat delta S. Dengan rumusnya yaitu evaporasi itu adalah hujan ditambah dengan debit masuknya, kemudian dikurangi outflow-nya, dikurangi infiltrasinya, kemudian dikurangi delta S-nya, maka didapatlah volume evaporasi dari suatu waduk ini. Nah, pengukuran dengan cara ini hanya memberikan perkiraan kasar. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengukur beberapa parameter yang ada dalam persamaan tersebut. Salah satunya adalah Q. Nah, di suatu waduk kadang terdapat beberapa aliran yang masuk di dalam suatu waduk. Nah, karena biasanya juga terdapat banyak anak sungai yang menuju suatu waduk, pengukuran ini jadi sulit dilakukan. Kemudian aliran keluar O dari waduk dapat dihitung dari pencatatan debit yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan air dan yang keluar dari bangunan pelimpah. Kemudian perubahan volume ini juga sulit diketahui dari adanya infiltrasi di sana. Nah, yang bisa diukur hanyalah delta S. Kemudian yang ketiga adalah transfer massa.
Pada tahun 1802, di sini ada foto John Dalton. Dia mengusulkan persamaan difusi untuk evaporasi sehingga dikenal dengan hukum Dalton. Nah, persamaan difusi untuk evaporasi di mana evaporasi itu sebanding dengan perbedaan tekanan uap jenuh dan tekanan uap karena kelembaban udara. John Dalton merumuskan evaporasi dalam milimeter per hari, di mana C yaitu berupa koefisien, kemudian Fu adalah fungsi kecepatan angin, dan U adalah kecepatan angin pada jarak 2 meter di atas permukaan, kemudian dikurangkan dari tekanan uap jenuh, dikurangi dengan tekanan uap udara. Kemudian berlanjut dengan rumus dari Sheehan, di mana evaporasi dikembangkan oleh Sheehan mendapatkan rumus yaitu 0,35 dikalikan 0,5 ditambah 0,54 dikalikan dengan U2, di mana U2 ini adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 meter di atas permukaan air. Kemudian dikalikan dengan ES dikali ED. Kemudian berlanjut dikembangkan lagi, ada dari Herbeck tahun 1962 di mana E sama dengan NU dikali ES dikalikan ED, di mana di sini terdapat N dicari dengan 0,0291 dibagi dengan AS pangkat 0,05. Nah, dari studi 20 waduk yang sudah dilakukan Herbeck, diperoleh persamaan dengan konstanta N ini. Kemudian AS ini merupakan luas dari danau. Kemudian dikembangkan yang lain adalah oleh Chow, yaitu E sama dengan B dikali ES min ED dengan B sama dengan 0,102 U2 dibagi ln Z2 dibagi Z0 kemudian dipangkatkan 2. Nah, di sini bisa kita lihat bersama Z itu merupakan kekasaran yang diberikan oleh Chow di sini. Beberapa parameternya, jika ES lumpur atau datar itu adalah 0,001. Kemudian selanjutnya, jika pohon dengan ketinggian 10-15 meter itu adalah 40-70 cm. Selanjutnya contoh soal yang pertama. Hitung laju evaporasi dari permukaan danau dengan luas 4 juta meter persegi yang mempunyai temperatur 25 derajat Celcius dengan kelembaban relatifnya adalah 40%. Kemudian kecepatan anginnya adalah 3 meter per detik itu pada ketinggian 2 meter dan kekasaran Z0-nya adalah 0,03 cm. Nah, yang pertama adalah kita mencari tekanan uap jenuhnya, di mana ES adalah 23,75 mm Hg sama dengan 3169 PA sama dengan 31,66 mm per bar. Nah, ini didapatkan dari tabel di bawah ini, di mana dengan temperatur 25 derajat Celcius didapatkan tekanan uap jenuhnya di sini itu adalah 23,75 jika mmHg, kemudian jika mm bar adalah 31,66, jika Pascal adalah 3169. Kemudian lanjut dihitung kelembaban relatifnya, di mana R rumusnya adalah sama dengan ED dibagi ES itu adalah 40%, maka ED-nya sama dengan 40/100 dikali 23,75 sama dengan 9,5 mmHg, atau jika PA adalah 1267 atau jika milimeter bar adalah 12,66. Kemudian dihitung menggunakan evaporasi rumusnya Sheehan. Yang pertama yaitu dimasukkan di dalam rumus E sama dengan 0,35 dikali 0,5 ditambah 0,54 dikali 3 karena kecepatannya adalah 3 meter per detik, kemudian dikali 23,75 dari sini dikurangi 9,5 sama dengan 10,6 mm per hari. Ini adalah evaporasi menggunakan rumus Sheehan. Kemudian jika menggunakan rumus evaporasi Herbeck, di mana N sama dengan 0,0291 dibagi 4 kali 10 pangkat 6 dikalikan pangkat 0,05 didapatkan adalah 0,01361, di mana di sini luasnya adalah 4 juta meter persegi. Kemudian dimasukkan di dalam rumus evaporasi Herbeck, 0,01361 dikali 3 dikalikan 31,67 dikurangi 12,66 didapatkan evaporasinya adalah 7,8 mm per hari. Di sini ada 3 perbedaan hasil evaporasi yang ditunjukkan. Yang terakhir adalah menggunakan evaporasi Chow.
Nah, di sini juga berbeda lagi, di mana B sama dengan 0,102 dikali 3 dibagi len dari 200 bagi 0,3 dipangkatkan 2 didapatkan, yaitu B-nya adalah 0,003947. Kemudian dimasukkan di rumus evaporasi Chow, yaitu 0,003947 ini dikalikan dengan 3169 kurangi 1267 didapatkan adalah 7,5 mm per hari. Nah, dari 3 ini evaporasi Sheehan biasanya memang menunjukkan evaporasi yang lebih tinggi dari evaporasi yang lain. Selanjutnya adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah evaporasi dari permukaan lahan yang ditumbuhi oleh tanaman. Berkaitan dengan tanaman, evapotranspirasi ini adalah sama dengan kebutuhan air konsumtif yang didefinisikan sebagai penguapan total dari lahan dan air yang diperlukan untuk tanaman. Nah, ini dalam prakteknya hitungan evaporasi dan transpirasi itu dilakukan bersama-sama. Nah, metode evapotranspirasi itu ada banyak, diantaranya yang pertama ada metode neraca air, kemudian yang kedua ada metode imbangan energi, yang ketiga ada metode transfer massa, kemudian metode Penman. Nah, ini yang paling sering digunakan di Indonesia dan sudah diakui di Kementerian PUPR. Kemudian nomor 5 ada metode empiris dengan Thorne White atau Blaney dan Cradle. Nah, karena metode empiris ini cukup mudah dihitung, kemudian saya akan mencoba menjelaskan menggunakan metode Penman yang sering digunakan. Kemudian alat yang digunakan. Sebenarnya ada beberapa alat yang digunakan, diantaranya adalah evapotranspirometer, dan yang kedua adalah lysimeter ini. Nah, yang lysimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi aktual. Nah, oleh karena itu, alat ini harus menggambarkan lingkungan di sekitarnya seperti tanaman penutup, kondisi permukaan tekstur tanah, porositas, infiltrasi, permeabilitas, dan karakteristik yang ada di sana. Nah, semakin besar tangkinya, maka semakin kecil pengaruh tepi tangki dan lebih memungkinkan perkiraan tanaman serupa dengan perakaran di kawasan sekitarnya. Nah, di sini jika menggunakan alat lysimeter juga didukung dengan alat-alat yang lain. Ada weather station, ada rain collector, kemudian ada data logger, dan ini yang strap-strap ini adalah lysimeter yang ditanam di dalam tanah. Nah, di sini terlihat lysimeter yang ditanam di dalam tanah dan sudah bisa menggunakan teknologi data logger sehingga dapat diketahui data-data faktual yang bisa diketahui dari alat yang ditanam di dalam suatu tanah. Kemudian, sudah dijelaskan sebelumnya, di video ini kita hanya menjelaskan menggunakan metode Penman, yaitu menggabungkan metode transfer massa dan metode neraca energi. Evapotranspirasi ini diperoleh dengan mengalihkan nilai evaporasi dengan suatu konstan empiris, di mana ET sama dengan delta EN ditambah dengan gamma E0 dibagi dengan delta plus gamma, atau ET adalah beta EN plus E dibagi dengan beta plus 1, di mana beta ini adalah delta plus gamma yang merupakan fungsi dari temperatur. Nah, nilainya terdapat nanti di tabel di samping ini. Kemudian keterangannya, ET sama dengan evapotranspirasi potensial dan EN itu adalah kedalaman penguapan. EN bisa dicari dengan Rn dibagi rho W dibagi LV, di mana Rn adalah radiasi neto, kemudian rho adalah rapat massa air, dan LV adalah panas laten. Nah, ini merupakan tabel betanya, di mana jika temperaturnya 0, beta adalah 0,68. Kemudian berlanjut, jika temperaturnya 35 derajat, maka betanya adalah 4,73. Selanjutnya adalah yang terakhir, itu adalah contoh soal yang kedua. Hitunglah evapotranspirasi potensial menggunakan metode Penman di daerah pada 10 derajat lintang selatan pada bulan Agustus. Kemudian temperaturnya adalah 28 derajat Celcius. Kecepatan angin pada 2 meter di atas tanah itu adalah 200 km per hari. Kemudian kelembaban relatif adalah 70% dan radiasi netonya adalah 244,2. Nah, yang pertama kita tentukan dulu tekanan uap jenuh pada 28 derajat Celcius. Itu ES-nya adalah 28,32 mm Hg. Kalau Pascal adalah 3781 dan 37,76 jika mm bar. Kemudian dari data itu kita cari dulu
EN sama dengan RN dibagi rho W dibagi LV. Di sini masih terdapat LV yang belum kita ketahui. LV adalah 597,3 dikurangi 0,564 dikali dengan temperaturnya. Kemudian didapatkan adalah 581,5. Kemudian jika sudah dimasukkan ke rumus EN sama dengan 244,2 dibagi 1 dikali 581,5 didapatkan yaitu 4,2 mm per hari. Kemudian dicari tekanan uapnya, di mana ED sama dengan ES, RH sama dengan 28,32 dikali dengan 0,7 sama dengan 19,82 mm per Hg. Kemudian dicari kecepatan anginnya, yaitu sudah diketahui di soal yaitu 200 km per hari. Jika kita samakan parameternya menjadi 2,31 meter per sekon. Kemudian untuk menghitung evaporasi dengan Sheehan dengan rumus yang ini didapatkan E sama dengan 0,35 dikali dari 0,5 tambah 0,54 dikali 2,31 kemudian dikalikan dengan pengurangan 28,32 dikurangi 19,82 didapatkan evaporasi dengan metode Sheehan yaitu 5,2 mm per hari. Kemudian evaporasi dengan nilai beta T sama dengan 28 derajat Celcius. Kemudian menggunakan interpolasi dari tabel slide sebelumnya didapatkan beta adalah 3,36. Nah, menggunakan evaporasi metode Penman itu ET sama dengan beta EN ditambah evaporasi Sheehan dibagi dengan beta plus 1 itu adalah 3,36 ditambahkan beta sama dengan 3,36 ini dikali dengan 4,2 ditambah 5,2 ini dibagi dengan 3,36 plus 1 didapatkan evapotranspirasi Penman adalah 4,3 mm per hari. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.